warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang Anda sedang menyaksikan program Wonge Dewek. Ada di Satelit TV Inyong Epol dengan saya Sabila Arfiana. Nah, di dalam program Wonge Dewek ini kita akan membahas seputar pengalaman para tokoh yang ada di Banyumas. Nah, pada saat ini saya sedang bersama narasumber kita yang sangat luar biasa karena beliau itu dulunya sebagai aktivis, kemudian beliau juga sebagai wartawan dan jurnalis, dan sekarang beliau terjun di dalam Bawaslu Kabupaten Banyumas. Beliau adalah Pak Ion Daryono. Selamat sore Pak Ion Daryono. Selamat sore. Iya, saya Sabila Pak. Iya, Mbak Sabila. Terima kasih. Oke, sehat Pak Ion? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Ya. Keluarga juga sehat pastinya ya? Alhamdulillah. Terima kasih doanya. Pak Ion Daryono ini sebagai Bawaslu sekarang, betul? Betul, betul. Dan berangkat dulu itu sebagai jurnalis atau wartawan juga, betul? Ya, betul. Nah, kenapa Pak? Kenapa Bapak itu lebih memilih wartawan dulunya dan sekarang sebagai seorang Bawaslu? Boleh diceritain? Iya, jadi gini Mbak Sabila. Kebetulan bagian dari perjalanan saya ada di ruang-ruang di mana tahun 98 itu sedang marak-maraknya aksi demonstrasi terkait dengan Orde Baru. Ya, jadi saya masuk kuliah itu 97 di FISIP Unsud waktu 97. Itu. Saya masuk sebagai mahasiswa. Saat itu rekan-rekan kami yang senior angkatan sudah mulai bergerak untuk mengkritisi rezim Orde Baru saat itu di bawah Presiden Soeharto. Betul. Dan jejak langkah itulah yang kemudian membawa saya sampai hari ini. Jadi kemudian saya bergabung dengan teman-teman aktivis 98 kalau orang sekarang menyebutnya ya. Kami dulu berasal dari beberapa lokus kampus yang ada di Purwokerto. Dari Unsud, kemudian dulu Stain, dulu Stain, kemudian dari Unwiku, dari UMP, kemudian ada juga dari STI Satria waktu itu. Hanya kampus masih belum sebanyak hari ini. Jadi di tahun itulah kemudian kami masuk di sebuah komunitas yang namanya disebutnya adalah Warteg. Karena dulu ada komunitas Warteg itu, ada rumah makan Warteg yang letaknya di depan kampus FISIP persis di seberang jalan HR Bunyamin itu. Di situ menjadi pusat diskusi. Baik teman-teman dari Stain, dari Unwiku, dari UMP, dari Unsud. Orang menyebutnya itu tempat para aktivis berkumpul. Ya. Kemudian 98 ada di beberapa kasus kami melakukan aksi demonstrasi juga. Sampai kemudian di 21 Mei itu rezim Orde Baru tumbang. Dan kemudian di pasca pergerakan itu kan ada banyak pilihan. Rekan-rekan aktivis ini mereka masih punya idealisme. Sebagian ada yang memilih perjalanan hidupnya menjadi akademisi, ada yang di NGO, kemudian ada yang di media, ada juga yang berwira swasta dan politisi tentu saja sebagian. Nah, kami ini karena saat itu berpikir bahwa kami yang melakukan, ada kontribusi kami menumbangkan Orde Baru, kami harus menjaga ruang itu. Makanya kadang-kadang idealisme itu muncul. Banyak pada saat itu banyak yang kemudian tidak mau terjun langsung ke politik praktis sebagai anggota partai politik atau mencalonkan diri di pemilu 99 sebagai anggota dewan. Betul. Kami masih konsisten ada di luar ring permainan itu gitu. Ini nanti akan ada cerita kenapa di 98 di era kami di Purwokerto itu hanya segelintir saja yang kemudian bisa duduk sebagai anggota legislatif. Ya karena idealisme sebagai aktivis saat itu kami yang akan menjaga dari luar ring
permainan. Betul, betul. Ring tinjunya kami ada di luar, nggak di Harus dalam. ada di luar gitu ya Pak ya? Iya, makanya yang di NGO banyak teman-teman yang akademisi kemudian jadi dosen, sekarang banyak yang jadi dokter, sebagian lagi di media. Nah, saya bagian yang kemudian apa namanya? Apa tuh, Begini, Pak? saat itu dunia media itu masih menarik sekali. Oke, Pertama, belum ada serangan teknologi informasi seperti hari ini. Ya, belum ada media sosial yang sehebat dan seatraktif hari ini. Sehingga media mainstream yang ada hanya pertama surat kabar, koran, ya. Kemudian majalah, kemudian juga televisi. Televisi pun saat itu belum sangat susah untuk bisa masuk ke, belum banyak gitu ya. Hanya kalau nggak salah ada RCTI, TPI, TVRI. Kemudian berikutnya muncul ada Indosiar, SCTV, Antv, dulu LaTV dan lain sebagainya. Nah, senior-senior saya di pergerakan itu banyak yang jadi wartawan. Oke. Ya. Ada yang di media nasional, ada yang di media regional dan media lokal. Jadi kemudian itu menginspirasi juga. Jadi kayak Mbak Sabila misalkan, karena kedekatan pasti. Kemudian tiap harinya kita ketemu gitu ya. Bagaimana teman kita bikin berita, ngirim berita, liputan. Setelah liputan nongkrong lagi di warteg, bercerita. Ini menarik, sesuatu yang menarik bagi saya. Meskipun kemudian ketika lulus saya tidak langsung jadi wartawan. Karena ya itu tadi, susah juga kita untuk bisa masuk di dunia media saat itu. Pertama, seleksi jelas. Kedua, kalau tidak ada yang menggaransi atau senior yang sudah ada di dalam perusahaan media untuk tracking menarik. OD lah ya Pak? Ya, orang dalam. Orang Bahasa dalam. sekarang orang dalam ya. Ya Ordal ya. Ordal Ya. atau OD. Sehingga susah. Ya, saya beruntung, banyak teman-teman saya, ada yang di Tempo, dulu ada Mas Aryaji, kemudian ada yang di Republika, ada Mas Adewo, kemudian juga ada yang di Pikiran Rakyat, kemudian di Harian Indonesia ya, di Media Indonesia, di Media Indonesia Mas Lili, termasuk yang di media lokal ini ada senior kami dan saya sangat takzim sama beliau, namanya Mas Jarod Setioko. Oke. Saya pernah mendengar itu. Pernah mendengar ya? Mas Jarod ya. Mas Jarod itu legend. Oh, legend. Ya. Saya sebagai juniornya saat itu memiliki apresiat yang sangat tinggi kepada beliau karena dia salah satu orator di dalam aksi-aksi di Purwokerto. Dia salah satu orator yang paling dikenal memang. Dan saat itu memang iklim situasi demokrasinya masih rawan. Ya. Ada intervensi-intervensi dalam tanda kutip saat itu bagi para aktivis tidak bisa leluasa untuk bergerak. Kami merasakan itu. Ya. Oke, Mas Yondaryono, ini nanti kita akan membahas seputar kapan sih Bapak itu tertarik menjadi seorang wartawan, apakah memang pas lagi jadi mahasiswa ataupun setelah menjadi mahasiswa atau setelah lulus begitu. Tapi dijawab nanti, kita akan iklan terlebih dahulu. Boleh. Begitu ya. Baik pemirsa, kita tahan dulu sebentar setelah pariwara berikut yang ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami program Wongi Dewek dengan saya Sabila Arfiana, satelit Inyong Epol. Baik Pak Yon, Pak Yon tadi saya agak belibet ya, mau manggil Pak Yon atau Mas Yon kayak gitu loh. Yang paling nyaman aja. Mas Yon aja kali ya? Boleh. Oke, Mas Yon begitu, oke. Mas Yon, tadi kan kita sudah membahas sedikit nih tentang pengalaman Mas Yon pada saat jadi mahasiswa. Nah tadi saya juga bertanya kira-kira Mas Yon ini tertarik sebagai wartawan atau jurnalis itu pada saat menjadi mahasiswa atau setelah menjadi mahasiswa, begitu Mas Yon, kami persilakan. Jadi Mbak Vila, ini saya kadang-kadang cerita begini kan semacam dejavu ya. Iya betul. Dejavu.
Saya dulu itu aktivis teater. Oh, teater. Saya dipercaya teman-teman memimpin teater Si Anak Visip Unsut itu 2 periode. 2 periode. Kenapa 2 periode? Karena nggak ada yang mau jadi ketua teater. Namanya Demang istilahnya. Oke. Ya, dulu saya rambutnya juga panjang, mungkin Gondrong ya, gondrong, terus ya enggak, ya begitulah Berarti tipikal banyak cewek yang teman-teman suka berarti ya? teater. Enggak juga gitu, Biasanya pada gondrong takut. kayak gitu ya. Takut gitu kan. Jadi saya aktif di teater sebenarnya. Cuman mungkin saya punya apa ya? Keinginan untuk bisa menulis seperti teman-teman di pers kampus. Saya itu punya dendam dalam tanda kutip begini. Dendam yang baik kayaknya ini. Dendam baik. Dendam Saya yakin baik. Ini perjalanan saya. Saya ketua teater, suatu saat ada rekrutmen lembaga pers mahasiswa solidaritas. Oke. Ya. Karena saya ingin belajar menulis, saya daftar sebagai anggota lembaga pers mahasiswa solidaritas. Saya diwawancara dan saya gagal. Gagal, tidak diterima maksudnya. Kebangetan banget itu ya, menyesal masih mereka sekarang. Sejak saat itu saya punya dendam bahwa meskipun saya gagal tidak boleh masuk di lembaga pers mahasiswa, saya akan buktikan saya bisa. Benar, saya lulus, kemudian karir pertama saya adalah menjadi calon reporter Radar Banyumas Grup Jawa Pos. Oke, Radar Banyumas. Bersama Mas Jarot tadi itu. Ya. Calon reporter di periode itu mungkin kalau kita bisa cerita ini agak mungkin Mbak Sabila kelahiran tahun berapa ya? Tidak mengalami ya kehidupan itu, nggak bisa disebut. Oke, siap. Jadi reporter dulu itu serba manual, tidak digital seperti sekarang. Saya dipegangi kamera, kamera pocket pakai roll itu masih. Kamera pocket. Iya, dari kantor hanya diberi kesempatan dalam 1 hari 3 kali jepretan foto. 3 kali toh? Ya, 3 kali. 3 kali. Setelah itu masuk ke studio foto untuk dipotong, sisanya digulung lagi untuk dipakai. Untuk dipakai besoknya lagi. Iya, untuk selanjutnya itu ada roll isi 36, 24 gitu, saya masih hafal. Nah, ini prosesnya begitu. Kemudian kalau kebetulan saya sempat tugas di Purwokerto, digeser ke Purbalingga, proses pengiriman beritanya belum seperti sekarang. Jadi kami harus ngetik dulu di lembar kertas, pakai mesin ketik atau pakai komputer, karena dulu akses internet masih jarang. Setelah itu kita print, kita cari wartel, istilahnya dulu wartel. Wartel. Mengalami wartel enggak? Kayaknya enggak deh. Warung telepon yang kalau telepon itu dibatasi antri gitu. gitu. Yang antri itu ya, oke. Kalau telepon pacarnya itu kan masukin koin bukan? Enggak pakai koin, itu wartel biasanya dia pakai sudah ada operatornya. Nah, cari yang ada faksimilinya. Kita kirim lewat faksimili, nanti di kantor redaksi ada sekretaris redaksi yang rewrite ke komputer. Jadi prosesnya begitu. Termasuk juga ketika foto. Foto kalau kita bisa menemukan warnet, waktu itu masih jarang sekali. Itu kita bisa nitipkan untuk ngirim email fotonya saja. Kalau tidak, kita kirim langsung atau pakai kurir. Nah, ini teman-teman televisi juga punya pengalaman hampir sama. Karena mereka dari kaset mini DV, kemudian dia dapat liputan, dikirim ke stasiun. Dari stasiun, nunggu kereta yang ke Jakarta, nanti dipul dulu, kirim Jakarta, di stasiun Gambir atau Senen sudah ada kurirnya dari masing-masing TV untuk ngambil kaset itu ya kaset ya, dulu kaset mini DV itu untuk dibawa ke studionya masing-masing, dilakukan editing dan baru disiarkan. Jadi dunia wartawan seperti itu. Saya mulai dari calon reporter, kemudian menjadi reporter di Radar Banyumas, menjadi asisten redaktur, kemudian terakhir jadi redaktur, pegang halaman. Suatu saat ada liputan saya yang mungkin saya juga nggak ngerti karena hasil liputan kan pasti dipantau banyak pihak. Ada satu kasus yang mungkin saat itu menjadikan orang tertarik dengan hasil liputan saya, itu soal keracunan tempe bongkrek di desa Sirau di Purbalingga, itu daerah pegunungan sana. Keracunan tempe bongkrek? Pernah ada kejadian itu, tempe bongkrek dan satu keluarga meninggal dunia. Sampai meninggal itu ya, Mas? Ya, karena itu racun ya, toksiknya. Hanya saya yang dapat liputan itu waktu itu. Wartawan yang lain tidak punya liputannya. Saya datang sendiri, naik motor sendiri ke sana. Ada pengalaman yang menarik juga.
bahwa di sana sudah ada babinsa, aparat dan lain sebagainya. Suatu saat saya turun dengan rekan dari TNI Angkatan Darat itu. Di tengah jalan, itu kan masih pegunungan dan hutan, tidak ada tukang tambal ban. Bannya bocor. Ya Allah. Akhirnya kami, Dorong saya ya? temani, Tuntun saya ya? temani. Dia dorong itu, saya temani sampai ketemu bengkel. Ternyata ini yang bikin saya terenyuh lagi. Kenapa, Saat Mas? itu rekan dari TNI Angkatan Daratnya nggak bawa uang juga. Nggak bawa uang juga. Akhirnya Kebetulan. saya yang ngongkosi tambalnya. Ya, Ya Allah. saya Gokil lupa ya. namanya. Mungkin kalau yang bersangkutan menyaksikan ini pasti dia akan ingat. Oh itu. Jadi Langsung nostalgia ya. iya, saya ongkosi. Akhirnya kita bisa sama-sama turun ke kota Purbalingga. Purbalinganya. Ya. Suatu saat ketemu lagi pas ada karnaval parade. Ya, saya liputan juga kan. Dia mungkin masih ingat kejadian itu. Ya akhirnya kita bertegur sapa lah. Mas Yon gitu ya. Iya, ya cerita-cerita ngobrol itu pengalaman jadi wartawan. Dari redaktur, kemudian hasil liputan yang tempe bongkrek itu kemungkinan gitu ya menjadi atensi banyak pihak karena tidak ada yang dapat liputan itu eksklusif. Ada dari pihak Kompas Gramedia itu menghubungi saya. Menghubungi saya suruh bikin lamaran. Oh, lamaran. Di fax juga. Iya. Di fax. Prosedurnya tidak berbelit-belit ternyata saat itu ya. Kemudian saya dapat telepon, suruh ke Jakarta. Perkiraan saya ke Jakarta itu hanya untuk wawancara atau tes gitu kan, ya. interview. Ternyata tidak. Saat itu saya ditemukan dengan Mas Paulus kalau nggak salah namanya, SDM di Kompas Gramedia. Hari itu sampai di kantor Palmerah. Hari itu juga sudah disiapkan tiket, saya harus terbang ke Batam. Terbang ke Batam langsung? Terbang ke Batam untuk startup media, Kompas Gramedia, dengan brand koran daerah, Tribun itu. Nah saya saat itu ya nggak bawa persiapan, iya, betul. Ya tapi sudah dipenuhi semua oleh Kompas Gramedia. Jadi fasilitasi ya? Ya. Saya berangkat ke sana, kita startup media Tribun Batam waktu itu. Sejak saat itu saya sudah redaktur juga posisinya. Karir saya dari redaktur dari satu proyek ke proyek lain, jadi saya sempat rebrandingnya dari Metro Bandung ke Tribun Jabar, saya juga ada di situ, tim di situ. Kemudian di Tribun Jambi juga saya tim di situ juga. Tim juga? Ya, tim startup pembuatan dan sampai print sampai perusahaan berjalan. Kemudian di 2025 itu saya ada kesempatan. Jadi saya mencoba-coba sebenarnya apply soal kegiatan internasional IJJ, International Institute of Journalism. Ada satu kegiatan di Jerman, di Hamburg. Saya coba apply di situ. Ternyata lolos. Saya mewakili Indonesia saat itu sebagai salah satu wartawan yang mendapatkan program di International Jerman Institute itu. for Journalism in Wien di Hamburg itu. Dari Jerman saya pulang. Masih mengerjakan proyek-proyek lagi. Kemudian di 2009 saya coba lagi, apply lagi. Ternyata saya masuk lagi tetapi nggak di Jerman. Saya di Den Haag, ditempatkan di Den Haag, di biro sana. Kemudian saat itu sedang startup kompas.com sehingga saya ditempatkan untuk mengcover dan mengirimkan berita-berita Eropa untuk seluruh jaringan Kompas, baik cetak, online kompas.com dan Tribun News. Tribun waktu itu. Keren sekali, ternyata beliau ini juga pernah ke Jerman untuk melanjutkan pendidikannya sebagai perwakilan wartawan dari Indonesia, begitu ya Mas ya? Oke, Mas kita tahan dulu ya. Oke, baik pemirsa, kita tahan lagi sebentar, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Wonge Dewek.
pemirsa, Anda masih bersama kami program Wongi Dewek dengan narasumber keren kita yaitu Mas Yon Daryono. Mas Yon, Ya. tadi kita lanjutkan ya. Ya. Tadi kita membahas tentang ternyata Mas Yon itu pernah ke Jerman, begitu ya? Jerman, Belanda. Setahu saya Mas Yun itu orang Purbalingga ya? Iya, saya orang ngapak-ngapak. Orang ngapakers begitu. Saya lahir di Purbalingga, Saya di Purbalingga. besar sampai SMA di Kalimana. Di Kalimana. Iya. Oke. Nah, itu saya pengen tanya, Pak. Agak penasaran sih. Pas lagi di Jerman itu pakai bahasa apa? Ya, kalau bahasa di Indonesia, Jerman ngapak atau isyarat gitu? di Jerman pakai bahasa Inggris. Karena oke. kebetulan program itu untuk 24 jurnalis dari seluruh dunia. Salah satunya Indonesia, kebetulan saja saya. Berarti gitu kan. satu negara satu orang? Negara satu orang sebanyak 24 orang. Ada dari Mongolia, Cina, kemudian ada dari India, dari Malawi, Pantai Gading, Rwanda, Zimbabwe, kemudian juga Kamboja, saya masih... Yang lain ada beberapa dari Amerika Latin dan Eropa Timur, Polandia, Rumania, Macedonia gitu. Itu tadi berapa lama di sana ya? Hampir satu musim. Jadi di sana musim. ya, jadi ada short course lah ya di sana. Satu musim kita belajar betul bagaimana press freedom di masing-masing negara untuk disampaikan di forum itu. Kami diskusi, kami juga ada tur risetnya juga, gitu kan. Kebetulan saya berpartner dengan rekan yang dari Turki waktu itu. Kami hunting narasumber, hunting berita dan lain sebagainya. Kalau pakai di Jerman pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Karena internasional forum di situ. Pas lagi di Jerman itu ada cerita menarik nggak, Mas? Ya. Ini cerita kita orang Indonesia ya. Saya itu baru ngeh kalau ternyata namanya ayam, kalau kita beli ayam di sana. Saya satu kamar sama teman wartawan dari Malawi. Malawi itu di Afrika. Orang di Jerman itu ketika beli ayam dan makan ayam ternyata itu tidak seperti kita. Lah, kok? Setahu saya saat itu, kalau kita makan kan kita beli makan ayam ya pahanya, sayapnya gitu kan, atau kalau orang Jawa bilang wong Purbalingga ngomong dada mentok gitu kan. Ya. Ternyata di sana tidak. Jadi kita membeli satu ya dimakan sendiri. Satu ayam itu. Satu ayam dimakan sendiri dengan kentang gitu. Namanya chicken turkey di sana terkenalnya. Karena saya basicnya nggak biasa makan satu ayam satu geluntung saat itu juga sampai selesai. Saya punya pemikiran dengan teman satu kamar itu dari Malawi, kita beli one piece, kemudian kita bagi half gitu kan, masing-masing setengah. Iya. Dan ternyata itu menjadi bahan tertawaan bagi teman-teman di sana. Karena harusnya kita beli satu dimakan untuk sendiri. Padahal misalkan itu diterapi di sini juga lucu juga ya, Mas? Jadi ya, kayak mayoran gitu ya? Iya, dikira kemaruk kita kan. Jadi ternyata ini metode makannya di situ. Kemudian saya di Jerman posisi di satu daerah ya, namanya distrik Blankenese. Blankenese itu ya seperti daerah di pinggir sebenarnya. Memang hanya untuk kegiatan di situ kita stay gitu kan. Kalau ke kota, kita kotanya ke Hamburg. Jadi itu kota pelabuhan besar di situ. Jadi ya pertama saya adaptasi iklim jelas, adaptasi budaya. Karena kita sering ngumpul gitu kan, discuss. Jadi kalau di Jerman tidak banyak hal seperti di Belanda pengalamannya, karena rentang waktunya tidak terlalu lama ya. Berarti ke Belanda juga ya? Saya ke Belanda. Kebetulan di 2009. Berapa lama itu Mas di Belanda? Mas? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Hampir 2 tahun. Berarti lebih lama di Belanda daripada di Jerman ya? Ya, ik heb spreken Dutch. Aduh, siap Mas. Iya, dankjewel. Ya, Miss. Aduh, saya jadi malu deh. Ya, sedikit, sedikit. Saya masih bisa lah berbahasa Belanda. Cuman kita sebenarnya 350 tahun ya dijajah Belanda. Penguasaan bahasa Belandanya memang karena segmentasi waktu itu, karena politik ya, tidak banyak yang menguasai. Mungkin
di usia teman-teman seangkatan saya yang agak intens mempelajari bahasa Belanda ya mungkin saya otodidak sebenarnya. Otodidak karena bapak saya guru bahasa Inggris, kakak saya guru bahasa Inggris, tetapi saya tidak intens mempelajari bahasa Inggris, tapi saya mempelajari bahasa Belanda. Makanya Belanda malah ya. Ya, ik heb kleine spreken Dutch gitu kan. Ya, met je gitu kan. Saya pemirsa. Waarom gitu misalkan kita berbicara. Ya sebenarnya ada bahasa Belanda itu mirip kok dengan kita. Apa serapannya itu masih kita bisa temui, misalkan asbak, knalpot, asbak, handuk gitu kan, kemudian knalpot, pit, ya sepeda kalau orang Purbalingga bilang kan pit, sebenarnya tulisannya fits gitu kan, cuman karena lafaznya orang kita mungkin susah fits gitu kan. Kemudian ada banyak hal yang sebenarnya secara kultural kita dekat, cuman karena lagi-lagi politik lagi ya, politik kebangsaan kita sehingga terpisah lagi. Di Belanda lebih banyak pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Mungkin juga ini ya Mas, karena dulu kita pernah lama dijajah sama negara itu, jadi agak ada persamaan budaya. Ya, saya juga sering masih ketemu teman-teman kita diaspora di sana. Ada yang keturunan Suriname gitu kan. Tapi Suriname sudah generasi, berarti saya di sana sekitar generasi ke-5, 6 lah. Kalau Suriname agak panjang. Kalau yang teman-teman dari Maluku Ambon yang dulu ex-Knil ya, Koningnage, Legere, Inlander, Legion itu kan, itu generasi ketiga, keempat. Itu saya sering ketemu dengan mereka. Ada satu kota namanya Os. Os itu memang oleh kerajaan Belanda diberikan kepada ex-tentara Knil yang berhijrah menjadi warga Belanda. Disiapkan rumah perumahan kompleks gitu. Itu orang Ambon Maluku semua di situ. Oh, orang Ambon Maluku. Ya, karena sebagian besar leluhurnya adalah atau eyangnya, mbahnya itu ex-tentara Knil yang memilih menjadi warga Belanda. Tapi clear hari ini mereka juga tidak mempermasalahkan itu. Mas tadi kan kita membahas tentang Mas ternyata pernah ke Jerman untuk belajar sebagai jurnalis atau wartawan. Nah, kalau di Belanda itu ngapain? Apakah sama sebagai wartawan? Jadi di Belanda itu ada banyak hal yang pertama saya dapat scholarship memang dari kerajaan Belanda untuk belajar International Communication Management. Khusus untuk baik teman-teman media, NGO ya, middle level waktu itu. Jadi itu program non degree. Kami diajari untuk belajar bagaimana meng-create sebuah perusahaan ya, bersama-sama dari beberapa negara juga. Ada Filipina, kemudian ada Spanyol gitu, kemudian juga Paraguay, ada banyak teman di situ, Turki juga, Iran gitu. Kita belajar soal International Communication Management, masih ada linknya lah di bidang jurnalistik juga. Saya juga kebetulan saat itu Kompas sedang rebranding, kompas.com. Saya juga menyuplai berita-berita sebagai bagian kontributor perwakilan untuk kompas.com, Tribun News, dan menjadi beberapa kali menjadi supplier berita untuk Kompas Cetak. Jadi memang kebetulan saya kan masih bekerja di grup Kompas Gramedia waktu itu ya? Iya, jadi saya ditempatkan di sana sekalian untuk ngirim berita sambil mengikuti program International Communication Management. Kita lanjut dulu ya Mas ya. Nanti kita akan membahas seputar apakah ada impact dari Mas itu belajar tentang jurnalis atau wartawan, kemudian balik ke Indonesia, apakah ada impact untuk karirnya Mas Yon atau tidak? Nanti dibahas nanti ya Mas ya. Baik pemirsa, kita tahan lagi sebentar, kita akan membahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Wonge Dewek.
masih bersama kami program Wonge Dewek Satelit TV Inyong Epol bersama narasumber keren kita yaitu Mas Yon Daryono. Halo Mas Yon. Halo Mbak. Masih semangat dong ya? Ya masih terima semangat. kasih. Ya. Oke Mas Yon, tadi kan saya mau bertanya tentang impact nih, tapi sebelum saya mau mendengar jawaban Mas Yon tentang impact itu saya juga jadi penasaran sama Mas Yon. Kenapa Mas Yon itu punya mental yang seberani itu? Maksudnya udah S1, S2 di Indonesia, kemudian juga mengikuti wartawan sampai luar negeri. Ya. Itu emang punya mental dari kecil gimana itu, Mas? Iya, kalau soal saya itu orang yang nggak bisa diam mungkin dari Nggak kecil. bisa diam. Dari 4 saudara, kayaknya saya yang paling beling itu kalau bahasa Purbalingan ini bejut. Becut, iya Mas, becut. Udah jarang di rumah, nggak pernah sinau gitu kan, di sini dolan, peluyuran gitu dari kecil. Jadi kalau kecil saya masih ingat itu kalau sudah maghrib itu kalau sudah maghrib baru pulang. Baru pulang. Mandi sebentar pergi lagi. Mandi tok berarti ya? Mandi tok pergi lagi, makannya biasa lah gitu, ngumpulnya anak-anak kampung gitu kan. Kita sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Baru pulang. Baru pulang meskipun bapak saya guru, ibu saya guru, tetapi memang membebaskan karakter saya gitu. Berarti nggak dimarahin tapi? Enggak dimarahin. Memaklumi ya? Itu mungkin bagian dari pondasi saya sampai ke berikutnya itu. Saya itu punya pengalaman bejut itu ya akhirnya saya merasakan semua. Jadi yang namanya berantem, mukulin anaknya orang sampai tangan saya sakit sendiri gitu. Aduh, kan. Iya. Kemudian rumah saya digeruduk orang tuanya yang dipukulin. Pernah sampai di dalam rumah? Saya sembunyi di genteng sampai gelap gitu kan. Mas. Ya, okay. Ya karena saya takut gitu kan. Saya takut karena orang tuanya bawa ini juga senjata. Bendo lah kalau bahasanya. Minta pertanggungjawaban anak dipukuli. Saya nakal dulu. Kemudian SMP saja saya, ini cerita ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas. Meskipun ibu saya guru, hampir ya 2 minggu sekali ibu saya dipanggil BP. Dulu apa BP itu singkatannya apa ya? Bimbingan dan penyuluhan ya. Jadi sama PK ya? Iya, suruh ada surat pasti ke rumah, orang tua saya gitu kan. Dipanggil, kemudian ya kenakalan remaja lah. SMP saya masuk ditangkap polisi juga pernah gitu. Tangkap polisi. Tapi SKCK aman Mas? Aman. Waktu itu hanya kenakalan remaja. Jadi nakal biasa lah ya. Antar SMP biasa berantem, geng-gengan gitu. Yang konyol teman saya satu itu dia bawa pisau gitu kan. Jadi ketika dia ditangkap, dia cerita temenmu siapa saja. Oh ini termasuk saya, akhirnya dipanggil. Orang tua lagi ya yang mengeluarkan sama pihak sekolah. Mas Yon kebawa lagi akhirnya? Ya karena terlibat juga, tapi ya itu kenakalan remaja lah. Kemudian SMA juga ini potensi saya suka mengkritik mungkin dari SMA. Dari SMA? Iya, karena saya pernah ditangkap polisi bersama teman-teman saya gara-gara tidak terima teman saya dipukul polisi. Kebetulan polisinya kenal satu desa. Oke, itu kenapa dipukul itu Pak? Ya kejadiannya sebenarnya sepele-sepele saja gitu kan. Akhirnya nggak terima kita teman-temannya, akhirnya saya sama teman-teman udah kita bikin pamflet saja, kita beli kertas karton, pokoknya kita demo polisi inisial itu, pokoknya kita pasang di sudut-sudut desa. Geger itu kan. Pasti. Geger, dicari, kenalah lagi saya. Ditangkap lagi saya. Nah itu bentuk protes ketidakadilan sebenarnya sudah mulai muncul. Endingnya ya orang tua dipanggili semua, kemudian kami suruh dibina, tetapi kemudian saya disuruh apel setiap hari Senin sama Kamis ke Polsek. Ke Polsek, apelnya tidak hanya apel tanda tangan, tetapi suruh nyapu kantor, bersih-bersih kamar mandi, WC dan lain sebagainya. Suatu saat saya sedang nyapu, ada tetangga saya mau bikin SKCK. Ya, malulah saya. Ya pasti. Ya, dia tahu ini kok, ya anaknya Pak Guru kok nyapu di Polsek pagi-pagi. Gitu. Ya tapi nggak apa-apa, itu pengalaman gitu. Kemudian saya masuk Unsud, ya udah ketemunya teman-teman aktivis, teman-teman yang kritis. Mungkin itu memacu saya. Iya betul. Untuk menjadi aktivis.
ceritanya aktivis ceritanya gitu. Dan menciptakan mental-mental yang berani begitu ya Pak? Ya berani karena saya pernah, kalau bahasa orang Purbalingga, minggat ya. Minggat motoran bersama 3 teman dengan 2 motor dari Purwokerto ke Denpasar. Ke Denpasar, Ke Bali? Denpasar, Bali. Tahun 2005 waktu 2005. Sebenarnya sepele. Sekolahan study tour. Ya. Terus? Saya minta ikut sama orang tua, nggak boleh. Mungkin Nggak kan dibolehin. faktor finansial lah. Iya. Akhirnya saya nekat, kita berangkat saja. Saya bawa uang waktu itu 2005, saya hanya bawa 25.000, teman saya bawa 90.000. Sampai di Denpasar 2 hari semalam itu, kita bingung nginep di mana. Akhirnya dengan sangat terpaksa cari losmen, uangnya nggak cukup. Akhirnya saya nekat ke Kodim. Ke Kodim, tidur di Kodim akhirnya? Saya ke Kodim, ke penjaga piket itu. Dimarahin dulu lah saya. Kami dimarahin dulu. Jauh-jauh nggak bawa duit dan sebagainya. Gitu kan, belum ada HP waktu itu. Akhirnya kami dipersilahkan nginep tetapi di aula. Nah, ini ada yang baik, yang petugas piket itu orang Wonogiri ternyata. Mungkin kasihan ya. Iya pasti. Ditanya, besok nginep di mana kalian? Nggak tahu Om. Udah nginep di asrama saya saja, itulah. Meskipun galak tapi tetap nolong gitu ya? 10 hari saya di Denpasar, akhirnya kita muter-muter saja. Muter-muter, rombongan dari SMA datang, guru-guru pada nggak percaya kalau kami motoran. Dikiranya bohong juga itu agak ya. nggak percaya ini Mas. Dulu belum ada touring biker, itu saya sudah touring duluan. Udah duluan ya? Jangan-jangan yang mempelopori adalah Mas Yon kali ini ya? Nekat. Nggak berpikir jauh ya. Itu berapa lama Mas Purwokerto ke Denpasar motoran? 2 hari 1 malam. 2 hari Ya kita 1 malam. capek, tidur di masjid, tidur di pom bensin. Ngaso dulu gitu ya. Gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ternyata. Nekat. Pengalaman dari kecil sampai sekarang lah. Beling. Ya. Beling ternyata ini. Sang komisioner Bawaslu Kabupaten Banyumas. Jangan ditiru belingnya lah. Tiru yang baik-baiknya aja gitu ya Mas ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas ternyata mental yang terbentuk itu memang dari semenjak kecil begitu ya. Nah, tadi kita lanjut lagi Mas, masalah impact dari Mas itu belajar wartawan jurnalis di luar negeri, itu impactnya di karir Mas Indonesia itu gimana Mas? Ya, jadi memang sistemnya beda ya. Kita kalau pernah hidup di luar negeri, khususnya di Eropa, di Belanda itu kan sangat heterogen ya. Kita bersahabat dengan orang asli Belanda, orang keturunan Suriname, orang Jawa-Jawa di sana, Indo-Belanda, kemudian kita juga ketemu sama orang Maroko, Turki gitu kan, orang-orang Afrika. Jadi mindset kita memang dibuka betul. Kalau kita itu di sini mungkin karena tidak pernah ada pembanding ya. Betul. Pembanding dari si budaya, kebiasaan etnis, ras dan lain sebagainya. Sebentar-sebentar emosi, sebentar-sebentar ini salah, itu salah, ini benar, itu benar. Gitu. Kalau di sana tidak. Jadi ya memang ya ini saya beruntung saja pernah tinggal di sana di Eropa dengan berbagai macam ras ya manusia dan budayanya tentu saja. Impactnya ketika saya pulang ke Indonesia saya merasa bahwa ya masyarakat kita memang mindset itu harus mulai dibuka, pengetahuan, melihat di dunia luar seperti apa, terus dari sisi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap waktu ya. Kalau sana kan waktu ketat sekali. Kita itu nggak bisa sembarangan di Belanda, walaupun sudah kenal kayak Mbak Sabila gini, tiba-tiba saya datang ke apartemennya atau ke tempat tinggalnya tanpa ada appointment dulu. Harus ada appointment. Meskipun kita kenal, saya ketok-ketok pakai bel, Mbak Sabila hanya lihat saja dari lubang pintu. Saya nggak ada appointment dengan Mas Yon. Saya nggak dibukakan. Artinya ya privasi masing-masing. Tapi suatu saat Mbak Sabila ngundang saya, Mas Yon kita ada acara gitu. Saya datang, pasti di situ yang namanya tamu betul-betul di apa bahasanya ya? Dijamu betul. Seluruh makanan apa semuanya, kesenangannya kita ada semua. Kalau diundang. Kalau nggak diundang, nggak ada appointment, susah. Jadi memang membangun mindset banget ya Mas. Maksudnya, ya terus waktu. Janjian appointment jam 8 ya jam 8. Jam 8, sudah gitu. Jam 8. Kalau kita masih
sosok gini ya. Mulur-mulur lah ya. Mulur-mulur. Tapi ya itu. Saya di sana bisa mengikuti ritme sana, begitu saya balik ke sini, saya coba pakai ritme di sana, ternyata nggak pas. Iya. Saya dianggap aneh. Budayanya memang berbeda. Iya, begitu dianggap aneh. Kita biasa antri di sana, di sini antri aneh. ya. Kita biasa membukakan pintu kalau kita ada belakang orang nih. Iya. Kita buka pintu, Mau kecepit pasti kita gitu tahan ya. dulu. Iya, betul. Biar yang di belakang itu lewat dulu. Itu kebiasaan sebenarnya. Habit ya. Di sini tidak. Tidak. Tapi itu harus kita ubah juga. Selagi baik ya Mas ya. Betul. Oke Mas, Terus- kita tahan dulu lagi ya. Karena kita sudah mengakhiri segmen yang saat ini. Ya. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Boleh. Baik pemirsa, kita lanjutkan nanti setelah pariwara yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Wonge Dewek dengan narasumber kita yaitu Mas Yon Daryono. Halo Mas Yon. Ya, halo Mbak. Masih semangat ya Mas ya? Ya, masih. Ini Harus, segmen terakhir soalnya Mas, Oke. jadi harus semangat gitu ya Ya, Mas ya. Siap. Siap, laksanakan ya. Baik pemirsa, tadi kan kita sudah bertanya tentang sekilas perjuangan hidup dari Mas Yon Daryono. Sekarang mungkin saya dan pemirsa juga bertanya Mas, Ya. apa sih Mas alasan, motivasi Mas yang dulunya itu sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan, kemudian banting setir sebagai Bawaslu Kabupaten Banyumas, itu kenapa? Iya, Mas? itu sejarahnya di 2017. Oke, 2017. Kebetulan saya dulu sempat double juga nih pekerjaan. Saya startup media di Banyumas, ada satelit pos sama satelit TV ya. Kemudian saya juga kebetulan ngajar juga dulu di Unpad ya. Sebenarnya itu kecelakaan sejarah juga. Kecelakaan sejarah. Karena Unpad saat itu prodi sosiologi sudah buka S3, S2 tetapi belum punya program S1. S1-nya malah S1-nya belum ada sehingga saya dicari, dipinjem ijazahnya untuk pengajuan ke Dikti izin prodi S1 sosiologi Unpad. Pasca itu izin keluar, saya suruh ngajar di sana. Saya sempat ngajar double gitu, tapi kemudian saya putuskan ngajarnya saya stop, saya fokus ke media. Di 2017 saya kemudian ada peluang sebagai panwas kabupaten di pilkada untuk persiapan pilkada gubernur dan bupati di 2018. Rekrutmennya di 2017. Alhamdulillah saya masuk. Saya akhirnya karena di situ ada komitmen fakta integritas harus bekerja penuh waktu sehingga dengan berat hati saya meninggalkan dunia media dan saya berkiprah di penyelenggara pemilu di Banyumas ini sejak 2017 sampai hari ini. Sampai sekarang. Berapa tahun itu? 2017, sekarang 2024 ya. Iya, 4 tambah 3 ya. Ya, 7 tahunan. 7 tahunan. Berarti tantangan pas lagi transisi pindah dari wartawan ke Bawaslu itu adalah harus menghentikan profesinya sebagai seorang jurnalis atau wartawan karena memang nggak boleh double job, harus fokus gitu ya Mas ya. Karena lembaga pengawas ini kan lembaga yang dibiayai oleh negara. Ya, kami penyelenggara negara juga untuk mengawasi jalannya pemilu maupun pilkada. Dan ya sampai hari ini di periode pertama 2017 sampai 18 selesai, alhamdulillah masuk lagi menjadi Bawaslu di 2018 sampai 2023. Sekarang di periode kedua karena lembaga Bawaslu dimulai di 2018-nya itu. Oke. Setahu saya Bawaslu kan ada posisi-posisinya ya Mas ya. Kalau Mas Yon ini masuknya ke posisi apa ini Mas? Ya, saya yang pertama di 2017 sempat jadi anggota, kemudian menjadi ketua Panwas Kabupaten sampai berakhirnya pilkada. Kemudian di 2018 sampai 2023 saya sebagai Kordif pencegahan, pengawasan ya, dan hubungan antar lembaga. Hari ini di Bawaslu saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Kalau pelanggaran berarti maksudnya ke Mas Yon gitu ya? Betul. Oke. Betul.
Jadi kami bersinergi dengan rekan-rekan dari kejaksaan dan kepolisian yang ada di sentra Gakumdu kalau ada pidana pemilu. Mas, kalau dari hati paling kecil nih ya Mas ya, lebih enak dari jadi jurnalis apa jadi Bawaslu sekarang ya? Saya objektif saja ya. Oke. Wartawan itu menempa saya, mengantarkan saya ke banyak jaringan elemen. Menjadi Bawaslu saya bertanggung jawab kepada negara agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Kita bisa memilih pemimpin, wakil-wakil kita yang terbaik. Tapi ada satu jalan yang sama antara wartawan dengan Bawaslu yang mana harus mengutamakan kenetralan begitu ya Mas? Iya, betul. Jadi itu sebenarnya simpel ya, hampir mirip. Dunia yang hampir mirip. Cuman kalau satu privat sektor ini kita dibiayai oleh masyarakat karena pemerintah. Oke. Gitu. Mas, mau tanya lagi dong Mas. Bukan tanya sih, lebih ke minta saran gitu ya. Buat saya dan teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah, itu kasih dong motivasi buat kita semuanya sebagai orang-orang yang sedang meniti karir gitu Mas. Iya. Ya sama lah, yang penting pertama berani. Berani yang penting. Kedua, kita jangan memutus silaturahmi dengan seluruh elemen. Yang keempat, kita harus banyak doa. Harus banyak doa. Doa penting, nggak boleh dilupakan ya Mas ya. Minta doa orang tua, doa saudara, doa teman-teman gitu. Oke. Mas, saya mau tanya lagi deh Mas, satu ya, lagi. Gimana? Tapi nggak tahu ini kayaknya private atau enggak ya Mas. Ini emang namanya Mas Yon Daryono gitu ya? Iya, betul. Emang aslinya Yon Daryono begitu? Saya itu background keluarga dulu Katolik. Oh, Katolik. Kemudian kami hijrah menjadi Muslim. Jadi kalau adik saya nama Natalia. Saya dulu Yonatan. Oh, Yonatan. Makanya sekarang jadi Yon gitu ya. Terus kakak saya Johan gitu kan. Ya inilah proses keyakinan aja. Berarti keluarganya sangat Pancasila sekali ya Mas ya? Sangat Pancasila sekali ternyata ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Yon Daryono. Ya, terima kasih Mbak. Siapa yo? Sabila, Mbak Sabila. Karena saya kadang-kadang miss dengan Nabila dan Sabila. Sabila. Gitu. Banyak gitu soalnya, banyak manggil Nabil, Salsa, Sabila. Sebenarnya namanya saya Sabila gitu Mas. Apalah arti sebuah nama. Oh iyalah. Yang penting bilang begitu. Baik, terima kasih Mas Yon. Terima kasih, sudah menyempatkan waktunya buat hadir menyapa Wonge Dewek, Satelit TV Inyong Epol. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan begitu ya Mas ini ya. Sukses juga untuk Mbak Sabila dan rekan-rekan semua. Terima kasih dan semoga Mas Yon dan keluarga sehat selalu. Amin ya Allah. Ada closing lagi nggak Mas? Cukup saya pikir ya kita harus optimis lah. Harus optimis, yang penting optimis dan berdoa. Optimis gitu ya. Dan bermanfaat bagi masyarakat. Bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih Mas Yon. Sama-sama. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah dan ada dimanapun berada. Tetap saksikan program Wonge Dewek di episode selanjutnya dengan saya Sabila Arfiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.